Ya. Artinya dalam penciptaan langit dan bumi dan malam dan siang orang yang berakal, itu orang-orang yang mengingat Allah sambil hidup dan dalam keadaan, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maksud Engkau menjadilah kami. baik, pembahasan kita pada yang pertama berkaitan dengan pembahasan lanjutan dari pembahasan yang kemarin. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ayat ini sangat besar sekali isinya, karena di akhir ayat ini Allah mengatakan la ayatil liulil albab. Setelah Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, ada dua ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Ayat ini hanya satu ayat, terdapat dua pembahasan yang sangat luar biasa. Tinggal siapa yang membacanya. Akan sangat berguna sekali buat orang-orang yang memang suka untuk tadabbur ayat ini, karena menyangkut banyak hal dalam kehidupan manusia. Makanya beliau Syekh Sayyid Qutb dalam kitab tafsir fi Dhilalil Quran, beliau mengatakan Al-Quran ini mengarahkan hati dan pandangan manusia secara berulang-ulang. Jadi kita suruh mengulang-ulang, suruh mentadaburi itu kan mengulang-ulang, secara inten dipikirkan kenapa Allah ciptakan langit dan bumi. Dan kemudian diakhiri ayatnya la ayatil liulil albab, menjadi apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memanfaatkan akalnya, orang-orang yang mau berpikir. Ayatnya emang tidak panjang, tetapi dia menyimpan makna yang sangat dalam. Makanya ayat ini butuh orang yang mau memikirkannya. Sampai-sampai para ulama itu mengatakan memikirkan ayat ini lebih utama daripada salat malam. Sampai para ulama itu mengatakan sejauh itu. Bayangkan, padahal kita kalau berbicara tentang salat malam, itu Masya Allah pahalanya, keutamaannya, bahkan salat malam itu adalah salat pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan faedahnya salah satunya adalah seseorang bisa dialog langsung dengan Tuhannya. Itu salat malam. Tapi sebagian para ulama mengatakan memikirkan ayat ini itu lebih utama daripada salat malam. Masya Allah. Ayat ini pendek, tapi kalau panjang. Makanya kata beliau,
Kenapa ayat ini menjadi panjang? Karena dia bukan hanya sekedar ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, tapi dia adalah ayat yang ada di alam. Jadi kita memikirkan ayat ini bukan hanya pada kalimat inna fi khalqis samawati wal ard, bukan hanya itu. Kita memikirkan Allah ciptakan langit, dan kita sudah saksikan langit itu. Kemudian kita disuruh melihat langit itu, bagaimana Allah ciptakan. Seperti apa langit itu, isinya apa saja yang ada di langit. Bagaimana Allah ciptakan langit menjadi pelindung manusia yang ada di bumi. Bagaimana Allah ciptakan langit, kemudian diletakkan di langit itu ada awan. Ya, kadang Allah turunkan awan itu, kadang awan itu hanya sekedar menghalangi terik matahari. Kemudian ada makhluk-makhluk yang bisa hidup di langit. Ada para malaikat, ada makhluk-makhluk lain yang hidup di langit. Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar, bisa menciptakan sedemikian rupa. Itu bentuk langit, belum bumi. Begitu juga bumi. Kan dilanjutkan fil ard wal ard, dan bumi. Kemudian dihamparkan oleh Allah, begitu luasnya bumi. Diciptakan di atasnya berbagai makhluk, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan di bumi itu ada lautan, di bumi itu ada sungai, di bumi itu ada gunung. Allah ciptakan makhluk di tengah-tengah gunung dan hutan. Kemudian Allah ciptakan juga makhluk di sungai. Allah ciptakan juga makhluk di laut. Makhluk yang Allah ciptakan di laut, dia tidak bisa hidup di sungai. Makhluk yang Allah ciptakan di sungai, dia tidak bisa hidup di daratan. Walaupun ada yang bisa hidup di berbagai tempat. Coba aja manusia masuk ke laut, bisa dia hidup? Tidak bisa. Itu kekuasaan Allah. Kita yang mungkin kalau merasa hebat itu, kalau kita mau mengatakan kita lebih hebat dari makhluk yang lain, dari situ saja kita sudah lemah. Paling berapa menit sih bertahan? 10 menit? Ya, tidak bernafas. Bagaimana bisa menyelam di laut? Hanya segitu kekuatan kita. Jangankan 1 jam, 10 menit aja kalau kuat. Apalagi kalau di dalam air tawar, lebih berat lagi. Ehwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memikirkan penciptaan Allah yang namanya langit dan bumi itu, ya itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang tawadhu. Makanya ini penting untuk selalu kita tadabburi, bagaimana membuat kita menjadi orang yang tawadhu pada akhirnya. Karena orang yang berakal itu memanfaatkan akalnya untuk memikirkan apa yang Allah ciptakan, yang kemudian di saat dia ta'ajub dengan ciptaan Allah, maka membuat dia taat kepada Allah. Gitu ya. Maka dilanjutkan oleh Allah, wahtilafil laili wan nahar. Ya. Lanjutkan dulu pembahasannya yang disampaikan oleh Sayyid Qutb. Kata beliau, maka dalam setiap halamannya tampaklah ayat yang mengesankan dan mengkonsentrasikan dalam fitrah yang sehat, perasaan terhadap kebenaran dan desain alam. Jadi memang kalau kita membuka alam itu kan halamannya nggak selesai-selesai. Kita lihat hari ini dengan besok beda lagi. Apalagi kalau kita dalam bentuk mentadabburi, apalagi kalau kita datang ke laut, kemudian kita lihat bagaimana Allah hamparkan laut. Buat orang-orang yang berakal, maka akan membuat dirinya benar-benar kagum dengan Allah. Allah ciptakan air laut, semua air di darat masuk ke laut, tapi dia tidak busuk. Air yang dari darat, air yang dari atas, dari langit, air dari semua arah masuk ke laut, semua menjadi asin.
Mungkin kita semua tanda tanya kok jadi asin, padahal asal usulnya semua tidak asin. Apalagi kalau kita melihat teduhan laut, ya kan, orang-orang stres itu kalau datang ke laut berhibur, dia bisa menghilangkan apa? Menghilangkan stres. Itulah keteduhan laut. Apa namanya? Efek dari keteduhan laut itu bisa berefek kepada orang yang melihat. Padahal kalau kita belajar tentang keteduhan laut itu hanya bisa dilihat sekilas oleh manusia menjadi hiburan. Padahal laut itu tidak teduh. Ya, laut itu tidak teduh. Laut itu gelombangnya dahsyat. Jadi kalau diibaratkan rumah tangga yang kelihatan teduh ya, dilihat oleh orang lain itu sebenarnya tidak teduh. Tapi dia hanya mampu bersabar untuk melewati semua gelombang yang berjalan dalam kehidupan. Orang yang melihatnya teduh, padahal pada hakikatnya ya dia melewati gelombang. Dan begitulah laut. Laut itu gelombangnya dahsyat, tapi ketika disaksikan oleh manusia seakan-akan dia teduh dan mendatangkan keteduhan kepada siapa yang menyaksikan. Itu buat orang yang hanya melihat laut ingin mendapatkan keteduhan. Ada yang orang melihat laut dalam rangka ingin apa? Berhibur. Tapi buat ulul albab, orang yang memanfaatkan akalnya untuk membuka ayat-ayat kekuasaan Allah itu mendatangkan ketakwaan. Jadi beda. Benar. Orang yang melihat laut itu bisa neteskan mata. Betapa agungnya Allah bisa mengatur gelombang sedemikian rupa. Mengatur arus, mengatur kehidupan berbagai makhluk ikan yang ada di dalamnya diciptakan oleh Allah. So, luar biasa dengan berbagai warna dan sebagainya. Itu diciptakan oleh Allah. Ya. Makanya ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, nah, ini penting sekali kita untuk ya tadabbur. Tadabburnya bukan hanya sekedar berangkat dari ayat ini, tapi langsung pada alamnya. Makanya dikatakan oleh Sayyid Qutb itu halamannya nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena kita tidak melihat ayatnya saja, yang kita lihat itu adalah alamnya, bentuknya. Langit yang kita lihat, bumi yang kita lihat dengan semua hamparan yang ada di atas bumi. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyampaikan tentang hal ini. Kata beliau, orang yang mau mentadabburi dua ciptaan Allah ini itu akan mengerti bagaimana Allah ciptakan langit begitu tinggi tanpa tiang. Kemudian orang juga akan memikirkan bagaimana Allah menata bumi ini. Bagaimana Allah menata bumi supaya bumi ini tidak hancur, lebur. Kemudian ada yang namanya apa? Gunung. Gunung itu adalah penyeimbang bumi supaya tidak hancur. Kemudian di samping gunung itu ada pohon-pohon tinggi. Dan selalu pohon yang di samping gunung itu selalu pohon yang begitu tinggi. Tapi ada pohon-pohon yang umurnya sama di bagian jauh dari gunung, tapi dia tidak tinggi-tinggi. Subhanallah, itu Masya Allah. Apalagi kalau antum nanti naik gunung. Ya sesekali nanti daki gunung, bukan untuk berhibur, cari kesenangan. Tapi coba lihat ketika berada di ketinggian itu, lihat bagaimana Allah ciptakan gunung. Ya, di bawahnya ada apa? Ada pohon. Kemudian di pohon-pohon itu nanti ada bagian apa, di bawahnya apa lagi. Dan kelihatan indah banget Allah menatanya, Masya Allah. Kalau antum enggak sempat mendaki gunung, ya udahlah, di Google itu ada. Ya kan? Buka. Bagaimana Allah menciptakan itu indah, dan tidak ada yang bisa menyaingi keindahan ciptaan Allah. Allah itu kalau orang-orang yang berakal memikirkannya, itu membuat dirinya menjadi dekat dengan Allah. Karena tidak ada yang lebih hebat. Itu ya. Itu kata beliau, siapa? Imam Ibnu Katsir. Apalagi kalau kita mau melihat makhluk yang Allah ciptakan itu, dari kita tak ada yang merayap di tanah, kecil-kecil, dia saling tolong menolong satu dengan yang lain.
mempunyai kehidupan tersendiri, Masya Allah. Ya kan? Ada makhluk yang besar seperti gajah, punya kehidupan tersendiri. Ya, dia yang paling besar tapi bukan penguasa dunia. Walaupun paling besar, masih kalah dengan semut. Allah beri kelebihan pada semut supaya tidak terdolimi. Allah punya cara semuanya. Masya Allah. Makanya kata beliau, bukalah semua itu agar membuat akal kamu semakin tahu kenapa Allah letakkan semua. Semua makhluk yang tidak dikasih akal oleh Allah, itu semua ibadah kepada Allah. Kata beliau, bagaimana dengan kamu yang telah Allah berikan akal lebih daripada makhluk yang lain. Makanya di akhir ayat, la ayatil liulil albab. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang ulul albab, orang yang punya akal. Jadi akal kita itu akan dikatakan cerdas oleh Allah kalau dipakai untuk memikirkan ayat-ayat kekuasaan Allah yang karenanya membuat dia menjadi semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Gitu ya. Jadi ayat ini arahnya ke sana. Nah, ciri-ciri ulul albab itu seperti apa? Di ayat berikutnya dikatakan oleh Allah. Untuk tadi sudah dibacakan ayat yang 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, masyaallah. Jadi ini tidak disuarakan kepada kelompok tertentu untuk melakukannya, semua kita disuruh. Zikir kepada Allah itu saat suruh ingat kepada Allah, suruh zikir. Kalau tidak mampu lisannya untuk berzikir, ingat Allah. Kemudian setelah ingat Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Pikirkan. Mereka itu memikirkan apa? Penciptaan langit dan bumi. Jadi tidak ada pikirannya itu tidak pernah ingat kepada Allah, itu enggak ada. Dalam keadaan qiyam, berdiri, ya kan, duduk, baring, ini kan semua kondisi ini. Jadi tidak ada anda ingat Allah, itu semua yang dia lakukan selalu ingat Allah. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, yang menarik di ayat ini bagian akhir itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini ayat-ayat doa semuanya, nanti kalau kita baca ya ayat berikut sama. Rabbana, Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak pernah menciptakan ini semua batil. Subhanaka. Masyaallah. Subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Jauhkan kami dari siksa neraka, masyaallah. Jadi ajakannya Allah itu. Seperti bila disuruh tadabbur itu oleh Allah, kita diajak, disuruh minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka. Nah, ini tadabbur. Allah, itulah kehebatan Allah. Jadi kalau kita sudah seperti itu, kemudian digiring oleh Allah. Di ayat ini kan digiring oleh Allah, suruh pikirkan langit dan bumi itu, suruh pikirkan oleh Allah. Kemudian suruh minta kepada Allah. Apa permintaannya? Ya Allah, tidak ada yang Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, ya kan? Faqina adzabannar. Selamatkan kami, jauhkan kami dari azab neraka. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, ini ayat-ayat yang para ulama itu sampai mengatakan ayat ini adalah ayat madaniyah, ya kan? Karena surat Ali Imran itu surat yang panjang, jadi surat madani. Dia turunnya di Madinah, tapi pembahasannya adalah akidah. Biasanya akidah itu turunnya di Mekah. Makanya sebagian para ulama bingung menyikapi ayat ini. Ini ayat madani, tapi pembicaraan yang dicamkan di dalamnya itu adalah tauhid. Dan tauhidnya itu bukan tauhid rububiyah saja. Tauhid yang benar-benar masuk ke ranah apa? Uluhiyah. Dari rububiyah menuju kepada uluhiyah. Jadi dia dimasukkan semuanya. Padahal awal pembicaranya kan rububiyah itu. Penciptaan langit dan bumi. Pergantian siang dan malam. Tapi kemudian diarahkan seseorang bagaimana menjadi orang yang memikirkan itu, yang dengan itu kemudian dia
selalu ingat kepada Allah. Jadi itu yang paling penting dalam ayat ini, ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Kemudian setelah itu berdoa, minta kepada Allah diselamatkan dari api neraka. Itu pembahasan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan semuanya. Ya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Astagfirullahaladzim, kita tutup dengan doa kafaratul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.